Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak semuanya yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memulai aktivitas dan kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita membuat tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat menikmati pada pagi hari ini, hari yang cerah. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami untuk memulai proses belajar dan mengajar pada pagi hari ini hingga selesai, sehingga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak didik kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini, diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Etika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, "Ibu anak itu, Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu padang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak. Pada renungan pada pagi hari ini, bahwa sebagai orang tua, Yusuf dan Maria melaksanakan kewajiban mereka sesuai Taurat. Mereka membawa Yesus ke Kenisah sesuai hukum Tuhan. Dari kisah ini kita menjadi tahu bahwa Yusuf dan Maria sungguh-sungguh merupakan orang tua yang setia dan taat, baik secara spiritual kepada Allah maupun secara sosial menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Maka tidak heran kalau di akhir bacaan Injil hari ini ditekankan bahwa anak itu yang dimaksud adalah Yesus, bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmah dan kasih karunia Allah ada padanya, karena orang tua biologisnya pun
adalah orang-orang yang berlimpah kasih karunia dan taat kepada Allah. Keteladanan orang tua sangat penting bagi anak-anak dalam pengalaman sehari-hari. Anak yang sangat sulit berbagi kasih karena ia sendiri haus akan kasih. Bahkan pernah ada yang bersharing bahwa ia susah sekali membayangkan Bunda Maria sebagai bunda yang penuh kasih. Karena hampir setiap hari ia bertengkar dengan ibu kandungnya di rumah. Oleh sebab itu, pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah ini kita diajak untuk menjadi teladan yang baik. Marilah anak-anak tidak hanya membutuhkan makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Tuhan, semoga para orang tua meneladan Santo Yusuf dan Santa Maria dalam mendampingi dan mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Amin. Marilah kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah anak-anak semuanya kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.